tapi lirik-lirik lagunya yang Ya, waduh berat menurut saya gitu. Bukan kurang bagus, bukan berat. gimana ya, berat ya. Berat. Kayak aku hamil duluan kayak gitu kan. Kamu ngeri gitu. Iya, ngerti. Iya, bukan kurang bagus siapa ya, lebih ke Terlalu rebel. Iya. Wah, vulgar banget gitu ya. Zaman sekarang malah lebih parah. Iya, makin kesini makin Iya. mengerikan sih gitu ya. Dan ya itu si Sinta Jojo yang mengawali itu. Iya. Kayak TikTok lah. Oh iya. Ya, TikTok sekarang kan Ya, ya itu pionir ke arah ya. sana sih ya. Nah, itu baru pionir. Itu pionir. Nah, jadi Abah ya yang membuat mereka jadi Enggak ngedoktrin. Mereka pinjam laptop saya. Di situ ada lagu-lagu itu. Jadi jatuh cinta pada pendengaran pertama tuh itu kayaknya intinya. jatuh cinta pada pendengaran pertama. Karena nggak ada visualnya kan bentuknya. Waktu itu saya Winamp. alat gitarnya aja masih Winamp. Winamp. Zaman dunia gitu. Dan mungkin dengan karakter kritis Oh, anak-anak iya, VOB cocok, Masuk, lirik-liriknya teh iya, masuk mungkin masuk ya. juga. Apalagi ngedengerin SWAT Iya. kan, RATM apalagi. masuk kan. Terus yang jadi masalahnya karena dulu tuh bagi saya ya ini pribadi banget sangat personal. Bagi saya nama itu sangat memberati gitu loh. Saya suka baca buku, tapi saya tidak mau diberati oleh populariti si penulisnya. Saya suka lagu, musik, tapi saya tidak mau terkontaminasi kenikmatan saya mendengar dengan populariti si musisinya gitu. Jadi waktu itu makanya dan anehnya mereka tuh pada waktu itu ketika dengar lagu Soad aja mereka nggak tertarik ini lagunya siapa gitu. Bayi lagu menangan gitu. Iya. Sebatas Jadi itu. bukan selebritisnya siapa, artisnya siapa gitu ya. Iya, makanya jadi Dari nada dulu ya, konser di nada dulu. musik. Iya, musiknya dulu ya. Terkadang lirik. gini, makanya kenapa kemudian menurut saya itu banyak penikmat musik yang jadi fanatik. Misal ada yang fanatik ke grunge misal gitu ya, ke alternatif misalnya sampai wah gila gitu kan, sampai dikulik banget gitu kehidupan pribadi si musisinya gitu. Nah, saya takutnya gitu ketika misal mereka serius berkembang tuh warna merekanya tersisihkan gitu. Iya. Karena ada panutan yang benar-benar membuat mereka jadi fanatis gitu. Makanya saya juga agak geli kadang kalau misalnya mereka diwawancara ditanya gitu ya. Kamu tahu nggak kreator misalnya atau siapa gitu. Nah, mereka kan nggak tahu, tapi kalau diperdengarkan musiknya pasti mereka tahu gitu. Kayak gitu. Kayak istilah-istilah musik juga sama. Kamu tahu nggak double stroke? Nggak tahu sih itu. Padahal bisa gitu. bisa, Padahal bisa maininnya gitu. Apalagi kadang-kadang kan yang lebih tua lah ya, kadang-kadang kan kamu bisa mainin ini nggak apa double stroke atau apa gitu ya. Nah, teh. Padahal bisa nyobain. Nah, watak lama itu kan gitu. Ketika misalnya senang menguji orang gitu. Iya. Di sekolah tuh kadang gitu, di kehidupan sosial juga banyak yang gitu kayak era 90-an coba sebutin band yang kamu tahu. Iya kan sering kayak gitu kan. Kalau nggak tahu tuh kita merasa jadi paling tahu banget kan. Iya. Kamu udah kemana-mana gitu aja nggak tahu. Sebisa mungkin ketika saya di sekolah saya ingin melepaskan diri dari itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dan sekarang memang kan kejadian ya. Semisal taruhlah ya kata-kata VOB semisal. Bagaimana tanggapan Abah nih VOB yang misalnya ada diremehkan atau gimana? Lebih ada yang senior kah gitu kan? Di dunia musik nih sekarang gitu. Iya. Menurut Abah gimana? Sebenarnya kalau peremehan itu, ya orang-orang yang meremehkan itu sebenarnya adalah orang-orang yang membuka jalan, buat si VOB untuk Betul. jalan gitu ya. Ya tanpa diremehkan mereka di situ-situ aja. Iya, betul. Yang paling kuat kan energinya itu adalah dendam, sakit hati. Pengen ngebuktiin gitu ya jadinya teh. Jadi malah jadi motivasi buat mereka. Ya, Provokasi sebenarnya. Kalau motivasi itu bagi saya terlalu mengawang-awang gitu ya. Iya. Makanya saya tidak terlalu suka terlalu motivator. bermimpi lah ya. Jadi provokasi. Bayangkan gitu ya. Orang bisa datang ke Jakarta ribuan orang, itu kan bukan motivasi, diprovokasi gitu kan. Provokasi, iya. Energinya begitu besar gitu. Provokasi itu bisa menggerakkan energi yang begitu besar gitu. Nah, menurut saya tuh musik itu telah memprovokasi mereka, si tiga anak itu. Kan cerita-cerita tentang VOB perjuangan mereka Bah ya. Abah kan tahu banget ya masalah yang tadi masih bersinggungan dengan masalah yang ya diremehkan segala macam lah. Cerita-cerita tuh Bah kayak yang manggung siang pisan gini. Diimbangi deui. Oh iya. Penting manggung deui nya gitu. Kumaha coba cerita tuh. Jadi si VOB itu dulu anak-anak itu dulu sempat terkenal sebagai band Jackson tuh. Band Jackson, aya istilah band Jackson. Karena mereka sering main di awal-awal banget sebelum ya. Jadi tumbal gitu. Jadi tumbal. Kadang mereka ikut festival di Undi kan, di Kocok gitu ya. Mereka dapat main malam. Wah, main malam. Pas begitu ke sana dihubungi panitia. Karena saya dari dulu ke mereka itu ini ya, satu-satunya yang doktrin yang benar-benar jejelin ke mereka adalah menghargai waktu gitu. Karena saya kan pemalas gitu ya.
lah mereka mah jangan ngikutin gitu ya. Maksud saya biar mereka belajar gitu. Kalau datang masih pagi kan mereka mempelajari banyak hal tuh. Iya. Mereka kan generasi visual ya, mata penglihatan yang paling kuat gitu dibanding pendengaran. Nah kalau datang lebih awal mereka jadi tahu tuh banyak hal yang bisa dipelajari. Nah biasanya karena mereka datang kebagian tuh, biasanya ada yang band-band yang udah senior yang mereka nggak mau tuh main pagi karena kan mengejar crowded gitu penonton. Iya. Biasanya minta ditukar, aduh alasannya saya ada masih main di nih datangnya telat, bisa ditukar nggak sama panitia? Masa? Kalaman ya? Karalaman. Biasanya karalaman. Pun sama kayak Jebolan skena pasti tahu. Pasti, iya. Iya. Jadi misalkan orang masuk di komunitas satu nih, main di situ banyak komunitas yang itu band-bandnya teh ditukerkeun si rundownnya. Iya. Band orang jadi misalkan main ti heula kuduna main pertengahan jadi di heula. Ya, Ya, dilakeun. kalau sudah datang. Cenda datang ya jelema deh. Komunitas-komunitas banyak sih ini. Tapi udah baru udah kita mah atau penting mah main gitu. Tapi eta bah bener diiming-imingi manggung lagi itu ntar malam manggung lagi. Pernah. Karunya tuh, Mbak. Kalian sekarang main tapi jangan dulu pulang ya. Aduh. Nanti kalian dimainin lagi gitu. Mbak itu tuh itu saya sebel waktu itu soalnya kan jauh gitu pulangnya dari Garut kota ke kampung itu 2 jam dan kita tuh naik kolbak gitu ya. Enggak, mobil bak belakang. Karena lebih murah ongkosnya. Iya. Karena bisa gak bayar kan sebenarnya. Yang ada itu ya rooftop Dan yang bisa dibuka. iya oke. rooftop ya. Mobil alam. Ada rooftop. Ferrari ini. Dan masalahnya kalau Ferrari naik California. Elf itu dari Garut kota ke kampung kita tuh mobil terakhirnya jam 7 malam. Oh. Habis itu gak ada lagi. Nah, anak-anak kan nungguin sampai beres acara, gak dimainin lagi. Perjuangan tuh teman-teman bala ceprot tuh. Minta maaf sih panitianya gitu. Ya kan semuanya berakhir dengan minta maafnya Bray. Tapi udah terjadi. Maafkan budaya Indonesia. Sade. Aya atau dapat. Dapat. Nah, Tapi memang prosesnya ya ternyata ya. ya Anak kalau FIOB itu. kalau teman-teman kan mungkin ngeliat sekarang udah wow gitu ya, udah jadi segala macam gitu ya. Ya prosesnya Berdarah-darah. Tapi ya banyak saksinya. Kok maksudnya ada kan orang-orang yang kemudian ya makanya disebutnya balad ceprot. Nah itu kan saya yang bikin sebenarnya nama balad ceprot itu. Karena mereka mengikuti dari awal tuh. Dari si VOB yang jadi band Saxon tuh udah ada orang yang dia Sudah cinta. bener-bener jadi ini, jadi itu teman. balat baturan Balat itu kan gitu teman. nggak baturan di Teman. awal gitu. Nah, ceprot itu kan diambil dari baceprot. Baceprot, iya. Jadi teman ngacapruk lah gitu. Iya. Ada, makanya ya bagi saya sih kalau kemudian kan dinamika ya band tuh pasti memiliki fans militan gitu. Betul. Nah, bagi saya tuh kenapa kemudian ada balad ceprot yang militan ya karena mereka bener-bener Tahu dari kayak awal gitu. kayak ngerasain gitu karena tahu kan. Iya, perjuangan dari awal gitu ya. Perjuangan dari awal terus tahu deritanya, tahu susah. Jadi kadang Terela gitu. ya kadang yang disayang dikit rasa gitu. kadang ngerasa kan gitu ya biasanya hubungan mah dibanding pelakunya kadang orang yang mencintai yang jadi overnya biasanya gitu Iya. ya, over perasaan gitu. Dan ini akhirnya terjadi kan kemarin nih yang terbaru ini Jogja Rock Karta. Terus sampai rame banget balad ceprot. Abah pun di sana ya. Oh, saya kebetulan ada acara kemarin di Jogja, jadi sempat menghadiri sih. Cuman saya gagal nonton di depan tuh. Karena ditarik Oh iya, langsung. kan ada cerita tuh. Iya. Jadi kalau Abah hadir, Abah jangan di belakang ya atau gimana Iya, sih? pokoknya si Sok anak-anak gembar, Vio, anak-anak atau kumaha? bertiga itu nggak tahu, saya nggak ngerti. Jadi katanya muka saya itu nggak ngenakin. Hal lagi serius katanya. Saya banyak sih dulu disebutnya muka saya itu muka bodoh gitu. Jadi mukanya tuh gambaran muka orang yang bodoh aja gitu. Sering banget yang diremehin orang. Padahal mah emang Emang ya. Muka kan tidak mengkhianati kenyataan. Penampakan tidak mengkhianati kenyataan. Jadi, Bah, jadi nggak boleh di belakang kalau Abah. Kudu di backstage. Nggak boleh di depan. Oh, nggak boleh di depan. Kagok katanya gak enak. Meninggali kita, aduh, Jadi si kaceletot tapi saya atau teh gimana? harus ada gitu ya dulu ya. Oh, Dulu iya, pas iya, iya. saya ngantor. Harus ada tapi gak boleh ada di depan. Di pinggir lah atau di backstage gitu. Jadi kemarin pas di Jogja, di Jogja juga di pinggir mereka. Di pinggir, di belakang gitu ya? Saya dikasih ini sama si Vidi apa sih kamera apa yang kayak GoPro tuh. ya. Jadi disuruh ngerekam gitu maksudnya. disuruh ngerekam. Nah pas begitu ngerekam, pas saya bingung ini kalau GoPro tuh kan layarnya gitu kayak wide gitu. Iya, iya, iya. Anjir ngambilnya yang mana ya kecil-kecil gitu. Fish eye gitu ya. Jadi kemarin tuh pas di Jogja, memang posisinya level atau stage city lebih rendah daripada Abah kan ada di belakang. Bagi si VOB itu sebenarnya hal-hal kayak gitu kan bukan hal-hal yang esensial gitu Sans ya, bener-bener nggak penting sebenarnya gitu Karena ya. mungkin tempaan dari anak-anak Iya. VOB itu
jauh lebih besar dulu tuh. Banyak banget kan gitu. Nggak Sepele lah karena gitu ya. sesuatu yang penting gitu Iya. bagi mereka itu kayak main kapanpun, jam berapapun, durasi berapa menit Udah pun biasa. udah biasa. Mau sound check sama kru panggungnya disangka bukan POB. Tahu nama Oh, POB oke. waktu itu tapi Siap, tidak tahu siap. orang-orangnya itu. Jadi pas begitu datang tuh disangkanya penonton gitu. Dikirain Ya karena kru atau mereka itu penonton dulu gitu. caludih banget gitu. Caludih. Ya masa mau soundcheck kayak di kampung pakai trainingan gitu. Ya justru ya Tete yang ngeliat tuh orang tuh, iya VOB banget gitu ya itu gitu identitas Iya, mereka gitu. Ya mungkin karena itu karena banyak balad ceprot yang merasa terwakili secara keseharian. Karena balad ceprot itu kan sebenarnya lebih banyak yang dari daerah, terus yang ngerasa mereka tidak sekeren anak muda kota misalnya, anak muda senja misal gitu. Ya, jadi kayak begitu kemunculan terus banyakannya kan fans POB itu sebenarnya adalah rentang-rentang usia 30 ke atas. Iya, betul. Yang mereka seperti dibalikin memorinya di masa-masa nostalgia. Bawain cover-covernya. Iya. Iya, apalagi bawain apa Sepultura, Metallica segala macem gitu. Dan di umuran-umuran seperti itu ya emang reaktif kan. Iya. Betul. Akuilah. Iya, bener. Ya, Kecuali lebih emang kritis lah gitu ya. Iya. Ya intinya mah dengan hal seperti itu kemarin nggak akan mengganggu apapun ya buat teman-teman VOB, buat VOB mah wah karena tempana. Saya aja gak kok. Nggak baru aja dibilang emang ada apa gitu. Jarang juga medsosan gitu. Saya kadang medsosan kan yang cuman itu kayak saya kan lemot ya ada ingat gitu ya. Tapi saya sok-sokan pingin merekam jejak gitu. Jadi medsos kayak saya bikin caption itu kayak penanda momen aja. Momentum bahwa di tahun ini, hari ini itu ada kejadian yang kemudian saya bikin tuh jadi penandanya dengan caption misalnya gitu. Iya. Makanya suka nggak nyambung fotonya apa, captionnya apa. Oke, ya bicara tentang itu ya. Abah yuk mau ditinggal di sosmed sastra pisan. Sastra banget. Sastra banget. Kata-kata. Dian sastra lah Dian pokoknya mah. sastra. Dian sastra. Nah, Bah, bicara tentang ini kan VOB kan lekat dengan kritik sosial, terus satir, sarkas. Yang pasti pembawaannya ti Abah ya. Kayak misalnya lirik-lirik yang ya hampir semua lagu-lagunya ya kata-katanya kan nggak biasa gitu ya, nggak sehari-hari ya. Belajar dari Ada majas segala macam. Nah, apakah ya itu pasti ada ya karena sering sebagai ini ya bukan guru teh ya balat teh gini ya, saling sharing. Emang Abah ini ya suka banget sastra. Sebenarnya mungkin karena kuliah ya. Karena kuliah di sastra terus kecilnya juga saya tidak punya banyak teman, hampir tidak punya teman malah. Jadi kebetulan ayah saya adalah tukang baca buku. Ya kebetulan di rumah itu banyak buku-buku sastra, fiksi lah banyaknya gitu. Jadi karena bukan punya teman, jadi ya tiap hari juga bosen gitu. Bapak saya tuh nasihatinya bukan nasihatin yang religius gitu ya, kayak bapak-bapak yang lain. Dia kayak ngeprovokasi untuk betapa pentingnya baca buku gitu. Wes, mantap. Iya. Dan saya kan bosen dengerin gitu. Sekalinya komunikasi kan jarang komunikasi apa sih Iya. almarhum gitu. Ya baca buku gitu. Nah terus kalau saya kenapa kadang ngobrol sama anak-anak atau di caption gitu ya, ya itu karena saya ini bagi saya itu caption itu adalah penanda ya, penanda. Jadi kalau namanya penanda ya nggak lugas gitu, maksudnya nggak kayak speech gitu atau kayak Iya. narasi gitu ya. Iya, betul. Narasi kan gamblang gitu, runut gitu. Ya, coba aja kalau sempet baca caption saya itu kan loncat-loncat. Bagi saya karena hanya saya yang tahu di hari itu tuh ada apa gitu. Karena bagi saya medsosan tuh apa kayak bener-bener bukan pekerjaan pengangguran kalau buat saya. Jadi saya gunain medsos tuh bener-bener buat merekam kejadian gitu, biar saya nggak lupa gitu. buat penanda memori yang Penanda memori. Nah, biasanya ketika ngobrol sama anak-anak pun ya karena saya ngerasa harus bertanggung jawab ya, karena tiba-tiba mereka nyolongin buku-buku saya yang pada di era itu dianggap buku-buku bermasalah. Nah, mereka baca buku itu kemudian kalau nggak bedah gitu, nggak diobrolin kan bahaya juga. Iya, gitu. betul. Nah, waktu itu ya udah kita sering diskusi gitu ngebahas buku-buku itu. Mungkin ada banyak paham atau secara literal yang tersirat dari buku itu masuk secara gak sadar. Ya kan sebenarnya bacaan itu membentuk loh gitu. Oke, iya. Membentuk seseorang. Betul. Jadi, Bah, sampai sekarang kan ya teman-teman VOB juga kan liriknya masih seperti itu ya. Itu Abah masih berkontribusi untuk sampai lirik-lirik yang sekarang? Kayaknya si POB-nya juga ada rilis deh saya baca satu media waktu itu, media luar bahkan gitu.
yang dikasih tahu gitu dengan jelas bahwa waktu keluar single Not Public Property gitu. Iya. Ya itu adalah single yang lepas dari campur tangan saya gitu. Ya. Itu sebenarnya kan mimpi besar saya dari dulu. Ya bahwa pelajar tuh harus berpribadi gitu. Iya. Istilah saya tuh. Ya berpribadi itu orang yang berpribadi itu adalah orang yang percaya dan bangga pada dirinya, memproduksi banyak hal dengan dirinya gitu. Dan Jadi kalau untuk lagu-lagu yang dulu Sebelumnya masih Abah kontribusi ya. ya Dan sebenarnya Not Public pun ya tetap aja ya karena sering sharing dengan Abah dulu kan Marsha. Jadi membentuk sebuah pola di mana kegelisahan-kegelisahan dicoret-coretin dalam sebuah lirik. dalam Jadi terbiasa juga diskusi ya Mas, ya. kegelisahannya masih lah teman ngobrol gitu ya. Cuman begitu jadi lirik itu udah bener-bener Marsha banget. Marsha. Saya aja kagum dan panggung. Asik ya? Iya. Tapi- Saya bilang dari dulu kamu kalau nulis lirik, saya tuh bukan siapa-siapa lagi gitu, bukan apa-apa lagi gitu ya. Itu udah bener-bener warna kamu banget gitu. Iya, iya, iya. Yang Luar biasa. orang-orang kritis itu kan kesepian biasanya. Iya. Saya tahu banget rasanya gitu ketika Iya. jadi orang dianggap kritis itu sangat kesepian, nggak Iya. punya teman ngobrol. Nah begitu ketemu si Vio itu kayak punya teman ngobrol. Jadi kadang-kadang saya yang curhat ke mereka dengerin. ya Jadi lirik itu juga. yang bikin kedekatannya ya. Iya, saling Ya, Biasanya mempengaruhi. kan guru agak canggung. Ya nggak mau, yang ada juga Ngobrol malah ada batasan. mama tahan lah gitu, mama tahan. Ini mah yang ada juga yang Abah yang curhat. yang nyelamatin itu sebutan Abah. Oh awal disebut Abah tuh dari Mereka situ. sebenarnya kata mereka bilang. Dulu saya dipanggilnya Mister. Kurang keren gimana coba? Padahal guru BP ya. Tadi guru bahasa Inggris. Enggak, dulu guru bahasa Inggris. Oh dulu bahasa Inggris. Oh. Nah, ini bicara tentang sastra lagi nih ya. Influence nih, inspirasi terbesar Abah nih. Siapa nih Bah yang jadi inspirasi dari Abah nih? Saya sih bilangnya provokasi ya, provokatornya. Provokator. Karena yang buku yang pertama saya baca itu adalah jurnal hariannya bapak saya. Oh. Itu satu, kedua, terus bapak saya itu kan sangat pramholik gitu ya sama Tan Malaka holik gitu. Tan Malaka dan Pramudia Ah, Anantatur gitu. iya. Wih, mantap. Jadi di rumah itu saya gini, dulu kan bacaan kecil saya itu kalau nggak di pengajian kan ada Al-Quran, kalau nggak Yasin kan. Tiba-tiba lihat buku bukan Quran setebal tetralogi itu kan saking tebalnya dibagi 4 gitu ya. Dibagi 4 disebutnya sebagai pembabakan sejarah kan gitu. Tebal-tebal banget itu. Si penasaran bapak saya baca begitu buku kayak gitu. Penasaran aja. Penasaran. Nah, keuntungnya buku yang pertama saya baca itu Bumi Manusia. Bumi Manusia itu buku perang paling enak, yang paling bisa dibaca siapapun. Tapi pada saat Abah ngebaca buku-buku itu, almarhum nemenin, ngedampingin nggak? Nggak, dia kalah mensyukurin gitu, kayak puas gitu. Itu yang harus lu baca kayak gitu. Ngedukung Nggak banget ngomong, lah ya, nggak tapi ngomong. ngedukung Sok gitu ya. pura-pura lupa. Di mana ya buku kemarin? Kamar biasa dan di mana gitu. Berarti malah mendukung banget lah ya. Pengen anaknya pun seperti beliau ya, seperti papa ya. Mungkin karena dia kan ini ya orang tua yang gelisah dengan culture di daerah gitu, di kampung gitu. Dimana versinya dia ya, kalau mau disalahin dia, jangan saya. Kata beliau itu dulu, ingat dia ngomong bahwa orang kampung itu kalau nggak jadi korban pemukanya gitu, tokoh-tokohnya gitu, ya dia bakal jadi korban kaum orang-orang yang datang dari kota atau orang kampung yang main ke kota balik lagi ke kampung gitu. Karena pengetahuannya gitu ya, tertutup oleh adat istiadat budaya merendah gitu. Mereka selalu terdidik sebagai masyarakat yang harus ya merendahkan diri gitu. Makanya ya satu-satunya cara kata dia itu agar kamu bisa gelisah gitu tentang hal seperti itu, ya kamu harus baca buku gitu. Akhirnya Pram dan Tan. Ya, Pram dan Tan waktu itu yang menarik gitu, karena sampulnya itu kan menarik sih saat itu. Terus plus ini, karena guru di daerah itu kan biasanya dapat ini ya, kayak buku yang dijual paksa tuh. Iya, koran ini sebenarnya, koran ada majalah gitu ya. Dulu tuh ada koran Giwangkara, Galura, terus ada Sunda itu ya. Ada Suara Daerah gitu majalahnya, terus ada Si Kuncung dulu. Si Kuncung. Si Kuncung. Tapi gara-gara saya suka baca koran Galura gitu ya. Usia SMP saya pernah bikin sajak Sunda tuh dan dimuat di situ. Nah, dulu prestisius banget tuh itu. Ya. SMP saya pernah dipanggil ke saya sekolah kan di kota, di SMP kota ya. Dipanggil ke depan dong. Ke depan waktu upacara. Kan ketakutan banget itu. Iya. Gemper.
takutnya biasanya yang dipanggil kan yang bandel ya, mau dihukum gitu. Dan kenapa juga sebenarnya harus ketakutan gitu ketika dipanggil ke depan. Sekaku itu berarti kan sekolahnya. Sampai dipanggil ke depan di waktu upacara itu takut. Dan ternyata saya itu diberi penghargaan karena tulisan saya sejak saya dimuat di koran. Zaman itu adalah prestisius. Ya, benar-benar. Karena gurunya aja jarang gitu ya. Guru bahasa Indonesia misalnya atau guru bahasa Sunda yang sampai dimuat di koran. Waktu itu honornya itu pakai wesel. Wesel pos, ngalamin gitu. Wesel pos 15.000. Nah 15.000 itu bisa dipakai traktir temen sekelas. Karena harga mie ayam pada waktu itu 500 perak lah. 500 perak. Iya. Nah ternyata saya percaya satu hal gitu ya, pertemanan itu saling mempengaruhi. Kejadian yang padahal saya tidak ceritakan ke anak-anak. Terus si Marsa misalnya di City. Ternyata pastinya berulang di zamannya. Si Marsa juga pernah nulis tentang aktivisme mereka sendiri karena si POB itu kan sebenarnya perjalanannya adalah perjalanan yang terekam. Ada namanya rekam jejak. Jadi mereka bikin fanpage di Facebook dulu tuh namanya Diary Musik VOB. Jadi kegiatannya mereka tulis dalam bentuk narasi gitu. Kalau saya kan dalam bentuk lirik ya, karena simbolik. Nah, si tulisannya si Marsa juga pernah dimuat tuh di koran. Jadi sama nih ceritanya ya, Pak ya. Marsha juga dimuat di koran. Jadi, di tahun kisaran tahun berapa dulu? Tahun 2016 nih kan. Oh, SMP berarti. SMP. Abah tuh di sana tuh ngajar pas mereka masih SMP. Iya. Kalau pas SMA-nya? Mereka keluar dari MTS, saya juga kebetulan lulus jadi PNS waktu itu, ASN. Jadi ya ditempatin di sekolah negeri kan. Jadi posisinya Abah menemani ya, bukan menjadi seorang yang ngefasilitasi gitu. Jadi Marsha memang udah sekritis itu gitu sebelumnya ya. Memang udah kritis gitu ya. Terus karena gelisah ya. Karena orang gelisah itu pasti kritis, menumpuk pertanyaan gitu. Geli-gelibas. Jadi tuh bisa cicing gitu nerima segala hal gitu. Nah, balik lagi nih ya. Ke tahun-tahun setelah tahun-tahun itu ya, tadi itu tahun 2015, 16, 17 itu udah mulai muncul ya lagu School Revolution segala macam ya, Pak ya. School Revolution itu sebenarnya dibikin 2015 sebenarnya lirik awalnya, sekarang rangkum tuh. Mereka tuh dulu, "Bah, ini puisi." Bukan, ini lirik kata saya tuh gitu. Rangkuman dari curhatan-curhatan kalian. Komposisinya waktu itu udah ada nadanya. Terus sama mereka di aransemen kan. Jadi bagus lah. Nah, pas begitu perjalanannya waktu mau record itu si Marsha nyumbang lirik, ada bait terakhir tuh. Maka sebenarnya kalau dibedah itu sebenarnya seperti paradoks di awal sampai di akhir. Jadi kebalik, makanya itu saya bilang pertemanan itu pasti saling mempengaruhi. Itu buktinya. Kebalik kan, saya jadi mereka, jadi rebel remaja gitu. Marsha yang rebel remaja jadi dewasa. Itu kan liriknya dewasa yang dia bikin itu. Motivator banget kan akhirnya. Jadi kayak jawaban dari ragam kegelisahan yang jadi pertanyaan dijawab 3 bait sebelumnya ya, dijawab terakhir. Tapi jadi menarik sih bagi saya gitu. Sebuah lagu yang dalamnya paradoks. Dan Abah itu nemenin anak-anak VOB itu sampai tahun berapa tuh, Bah? Definisi bagi saya itu nemenin itu kan pertemanan gitu, berteman. Sebagai manajer lah. Kalau manajer itu sebenarnya kan sebutan mereka sendiri nih. Sebutan mereka bertiga agar ini sebenarnya agar mereka ditemenin kalau pergi kemana, main kemana gitu. Terus agar mereka kan sebenarnya tipe anak-anak yang males ngobrol gitu. Kalau main kemana kan pasti harus ada yang ngobrol sama penyelenggara acara iya. Jadi Abah yang sebagai jubir saya di kedepan gitu. Jubir VOB sebetulnya ya. Siapa ada juga introvert gitu. Makanya kadang jadi introvert semua gitu kan. Itu menguras energi pisan, Bah. Sangat menguras energi gitu. Saya mendingan diminta pendapat sama anak-anak, "Bah, iya pakai kerudungnya halus tuh" gitu. Walaupun geli gitu. Soalnya kealaman. Nah, itu kan berarti di tahun-tahun segitu tuh Baya udah muncul ngebawain lagu-lagu sendiri dan sebelumnya memang udah ngebawain lagu sendiri cuma dengan yang udah dikenal sono sini kan, School Revolution segala macam rupanya dan beberapa nama gitu ya. Nah, itu kan udah mulai ke arah metal lah ya, apa ya hip metal funky gitu ya. Nah, lebih ke heavy metal. Saya yakin gak ada yang mengharuskan gitu. Budak senyar. Pertama, saya tidak pernah mengharuskan anak-anak, keyakinan saya. Kedua,
mereka kan statement awalnya juga ketika ditanya genre ya. Ya, genre kalian tuh apa? Kau katanya. KW, kumaha aing we. Oh, kumain gue. Kau. Karena Anyar deh, tapi bener. dikritik sama Jadi teman-teman saya, mana itu kasar-kasar teh ngomong teh atuh lah gitu hargaan gitu, media atau apa yang nanya serius. Padahal mereka jawabnya juga serius. Dipikir jawaban kumaha aing we tidak mengandung filosofi yang serius gitu, itu sangat serius loh. Iya. Pernyataan terserah saya itu kan berat sekali menurut saya gitu ya, di zaman seketat ini gitu, Iya. tentang keberpihakan. Nah, jadi menurut saya ketika mereka memilih genre metal gitu kan sebenarnya disebut orang, mereka aja tidak menyebut bahwa ini metal gitu ya. Iya. Makanya ketika misalnya ada beberapa militan-militan metal misalnya yang ngerasa maneh mah lain metal atuh cenah eta mah naon sih teh gitu ya. Kemudian mereka akhirnya menyebutnya sebagai the other side of metalism gitu. Oke. Jadi sana Rupanya Iya. lagu tersebut dari itu. Nah, saya sih lebih percaya kayak mereka ini jatuh cinta pada pendengaran pertama mungkin. Iya. Mereka juga kan pernah bilang, saya percaya itu. Yang awal ngedengerin itu ya, ATM, Tools, mungkin ada Sepultura juga ya. Karena mereka juga kalau ditanya kan Slipknot. emang bener itu nyebutin setiap personal itu punya kecenderungannya masing-masing. pasti itu. Dan mereka tahu penamaan istilah-istilahnya juga baru kesini kan tahu, oh kalau yang disukain si Marsha tuh yang kayak gitu itu namanya hip hop misal. Atau hip metal misal. Oh yang disukain Siti itu thrash metal gitu. Oh yang disukain Widi Jadi itu tiap funk. tiap personel juga emang beda-beda. Beda-beda. Tapi karena pertemanan itu kemudian ada titik temunya. Jadilah musik VOB modelnya. Iya, nah saya mah lebih setuju itu karena Musik VOB, musik itu ya. kan punya bahasanya sendiri, Iya, bahasa musik. Orang kenapa sih selalu meributkan ini liriknya nggak main nih, ini liriknya nggak masuk nih gitu. Ya itu orang-orang yang nggak ngerti bahwa musik itu punya bahasanya sendiri gitu. Pernah nggak sih kita dengerin lagu barat misal gitu, terus kita tuh langsung, wah ini maunya liriknya gitu. Enggak, kita tuh lebih cepetan terdistract sama bahasa musiknya. Nah, gitu. iya benar-benar. Liriknya belakangan. Ya, sampai sekarang kan saya tidak tahu lagu yang viral yang tukang cilok itu. Lagu Vietnam. Itu kan bahasa musik gitu. Tapi enakan gitu yang ngomong gitu unggul kayak gitu. Terus kan ada aksen, ada bunyi itu bercerita gitu nya. Tahu nih lagu ini marah, lagu ini menghujat misalnya. Ya, bisa lagu ini di-deliver berteriak lewat gitu. aksen segala macam tuh bisa sih, iya sih. BK misal atau Jasad misalnya yang underground gitu terus lagunya apa sih kayak kita bisa ngebedain nih ini underground banget nih secara lagu gitu bukan karena kita tahu seketika gitu tentang isi liriknya Iya. karena bunyinya. Tapi karena emang musiknya enakan ya dinikmati. Ya awalnya dari musik dulu ya berarti ya. Saya mah lebih enak ningali Kang Ari make kacamata hidung ya. Asik. Hei. Kenapa buka teh? Mana? Jika sare gitu ya. Tapi Jawa Barat pisan sih Kang Ari mah. Bener. Jadi pakai kacamata hidung budaya Indonesia itu sih. Tapi roots Jawa Barat nanti ke Karasa gitu, Doan Sumbang lah gitu. Bener. Nah, Mbah, balik lagi ke zaman mendirikan VOB ya bareng-bareng anak-anak nih. Kesulitan terbesar apa? Oh, Pas bikin nih bareng sama teman-teman. itu nih. sih kayak menghadapi ini orang tuanya, lingkungannya, sekolahnya. Karena saya itu kan bukan orang yang biasanya orang yang tidak yang asosial ya, dia punya lingkup pertemanan itu ya cenderung tidak suka keributan. Karena tidak tahu, saya tidak punya kepandaian merayu orang tua atau meyakinkan siapapun gitu, atau menjanjikan apa gitu. Kesulitan terbesar adalah ketika orang tua mempertanyakan, itu nanaonan tuh. Gitu. Saya tidak bisa menjelaskan gitu apa. Emang POB anak-anak tuh bergelut di musik tuh nantinya mau ngapain gitu. Saya nggak tahu. Saya bukan peramal yang bisa menerawang hari esok. Berarti tadi belum dijawab tuh sampai tahun berapa tuh Abah jadi istilahnya lah istilah KT nih jadi manajer Orang yang mendampingi gitu ya. ya. Terakhir saya ngedampingi itu 2000 berapa ya? 2019 saya masih mendampingi tapi mereka sudah gabung di agensi. Iya. Nah, tuh pas gabung sama manajemen tahun berapa tuh, Bang? Pas Itu 2019 akhir deh kalau saya nggak. itu pas lagu yang
Yang lagu yang Gadlau tuh. Oh, Gadlau udah terasa sih memang ya. Udah mulai manajemen ya. Udah mulai ke industri gitu ya. Gitu ya. Berarti Abah juga kan nggak setahun 2 tahunnya sama anak-anak VOB. Pastilah mereka ngerasain ada kejenuhan atau aduh bos, apa ngisi deui mun tour teh gitu. Pernah kayak gitu nggak anak-anak VOB? Sering, mereka tuh sering pingin break dari, jadi kayak mereka tuh kan sangat remaja banget ya, meledak-ledak gitu, Masih mudian berarti ya? mudian, sangat ya? mudian, sangat mudi. Wah, udah we balah gitu. Ayo. Yo, gitu kan. Atau kadang ini sih ternyata pertamanya kan gitu ya, mereka malah marah-marah kalau gituin. Oh ternyata saya tahu lagi nih pengetahuan baru dari anak-anak itu. Ternyata anak-anak seusia mereka itu ketika misalnya lagi marah, lagi kesal gitu, pingin berhenti, pingin diem gitu, mereka tuh cuma nyari orang yang mau rela denger. Gitu ya. Denger aja, nggak perlu, nggak mereka nggak minta solusi, cuman mau didengerin aja. Karena setelah selesai itu biasa lagi, lupa mungkin tadi ngomong apa gitu. Mood swing. Iya. Dan kita pun sama kan sebenarnya ternyata gitu, kita juga butuh didengerin gitu. Iya betul. Apalagi wanita. Apalagi pejabat. Pejabat. Iya pejabat ya, bukan ngedengerin rakyat tapi perlu didengerin Sampai bikin sama rakyat. panggung tuh buat nyari orang yang mau dengerin gitu. Buat ntar 2024. Sampai bayar orang buat jadi pendengar ya. Udah lomba dari sekarang. Iya. Padahal masih 2024 Menurut saya ya. pejabat itu manja. Manja. Ada band. Ada band bener kan. Jadi di dinamikanya mah ada ya, setiap band juga kamu juga pasti sih. ngalamin ya. Pasti Ngalamin tour gitu. Pasti. Ketemu orang ini lagi. Dulu- Saya jeung si ieu deui si ieu. Dulu ngalamin sih. Saya kan seband sama Juli ya. Oh, iya? Wah, ngalamin banget dulu. Sama Ajril. Jenuh-jenuh. Azril. Sama Ajril dulu zaman masih lebih kurus daripada ini, emang Ajril banget lah waktu itu. On kamera please. Kamu jangan ngebully gitu ya karunya. Enggak ngebully. Tapi sebagai orang yang sosial, kenapa sih kemudian ngiri sama pertemanan gitu? Ya pertemanan tuh asiknya gitu. Kayak jenuh, bosen, kan nggak perlu diumpetin. Iya. Kalau lagi kesel sama temen ya ngomong gitu. Atau misalnya temen ya lihat perubahan temennya lagi gitu misalnya, kan langsung bisa ngomong, isi aku naon. Jadi menurut saya itu pelajar atau anak muda itu harus semestinya lah, bukan harus. Semestinya tuh jadi manusia yang berpribadi ya mandiri lah. Berpribadi itu indikatornya kalau menurut saya itu ya orang-orang yang punya Mandiri dan karakter. penghargaan dan kebanggaan pada dirinya sendiri. Kesulitan hubungan antara orang dewasa dengan anak muda itu kan biasanya gitu ya. Orang dewasa itu selalu merasa punya peran gede buat si kaum muda gitu, remaja gitu. Ya selalu kayak kamu bisa sampai saat ini tuh ya saya tuh udah berjuang mati-matian buat kamu gitu. Di sekolah kadang saya yang paling kesulitan adalah melepaskan diri dari itu. Atau bahkan kita tuh nggak ngomong gitu, nggak ngomong kayak gitu, tapi menanamkan itu gitu ke siswa, ke pelajar gitu, ke anak Secara muda nggak gitu. sadar menanamkan itu. Nah, di kita itu dianggap sesuatu yang bagus. Kayak anak itu harus mengingat jasa orang lain, harus kayak istilah-istilah kayak kacang nggak boleh lupa pada kulitnya. Bagus mungkin, tapi di sisi lain ketika manusia kehilangan kebanggaan pada dirinya, maka dia tuh punya karakter menurut saya. Ya, dia akan selalu merasa bahwa apa yang dia capai itu bukan karena effortnya dia gitu. Ada nama di belakang gitu. Ya, ada orang yang selalu membebani mereka gitu. Dan dalam bersikap pun mereka akhirnya tidak merdeka gitu. Dalam bersikap mereka akan selalu menjaga banyak orang dibanding menjaga dirinya sendiri. Bayang-bayang. Ya, kita kan sering melihat anak muda yang kemudian dia jadi frontal banget gitu akhirnya. Ya mungkin karena jenuh dengan itu. Secara nalurinya dia pengen membebaskan diri dari itu. Jadi yang pengen pengen tuh si anak-anak tuh udah karakter mana we kalau Ya, kalau keluarkeun gitu ya. Kalian orang dewasa, bukan lagi anak yang masih punya wali gitu loh. Kalian anak dewasa yang sudah bisa memilih apapun, dan saya tidak punya hal lain selain menghargai pilihanmu gitu. Segala resiko, segala hal yang kamu hadapin, ya itu adalah medan epik belajar kamu gitu. Dan pada akhirnya Abah bisa melihat ketika teman-teman VOB ngerilis
Not public property yang tiba-tiba Marsa, iya, sama anak-anak punya kebanggaan. Itu kan kayak keluar loh dari pakemnya gitu kalau disebut. Kalau Bala Ceprot yang tahu POB dari awal tuh, not public property itu kayak VOB itu keluar sebagai dirinya sendiri gitu. Not public secara lirik, secara bunyi, kata gitu. Saya tahu tuh liriknya original banget mereka tuh. Dan bagaimana pendapat Abah nih setelah dari 2019 sampai sekarang? Bangga nggak Abah sendiri ngelihat anak-anak VOB sampai kayak sekarang tuh? Bangga lah, Pasti bangga. Ya, kebanggaan paling jujur itu adalah kebanggaan teman kan. Iya betul. Ya, kita tuh punya teman sukses gitu ya, teman yang benar ya, teman yang benar. Pasti yang pertama nangis tuh malah kitanya sih, bukan temennya gitu. Aduh, terharu jadi. Untung baik kacamata hitam. Kalau saya ngobrol sama anak-anak gitu ya, itu kita kayak ini, kayak apa ya, kayak nggak mau kehilangan waktu ngobrol gitu ya. Jadi kadang kita tuh lebih sering ngobrol sesuatu yang keluar dari itu, gitu, dari musik, dari apa gitu. Kayak ini, kayak juga aneh juga, kayak diburu-buru waktu, kayak besok tuh kayak gak bakalan ngobrol lagi gitu. Jadi kita tuh kayak pingin kalau ngobrol gitu, video call misalnya, teleponan tuh kayak pingin ketawa-ketawa aja, ngetawain orang, ngetawain banyak hal gitu. Di luar VOB lah ya, Pak ya. Pertemanan yang paling menyenangkan kan itu ya, ketika kita bisa jelek-jelekin siapa gitu. Ngetawain bareng, ngetawain diri sendiri. Sebenarnya saya juga ini kayak apa? Kalau disebut saling mempengaruhi gitu ini, saya juga ngerasa kadang-kadang gitu ya, terbebani dengan, karena saya juga kan, mereka juga punya pengaruh yang gede lah sama saya. Kayak misal saya nanya nih, podcast ini, Sad People ini gitu ya, kira-kira bakal ngundang saya nggak, misalnya, atau ngajak saya ngobrol nggak kalau tidak ada nama VOB di belakangnya misalnya gitu. Ya kan kadang saya juga pengen melepaskan dari hal seperti, saya juga nggak mau dong saya jadi manusia yang tidak berpribadi. Cara saya umur udah 40 kepala 4 gitu ya, masa saya masih jadi manusia yang tertindas dengan balas jasa. Nah ini kan kembali lagi nih, kita ngulas yang Abah nih ya, guru tapi sukanya tuh Tan Malaka, Pramudia Anantatur. Sedangkan di kurikulum kan tidak ada yang seperti itu gitu. Gimana tuh, Bah? Apakah Abah masukin dikit-dikit? Oh, saya nggak mikirin sebenarnya. Tapi saya percaya bahwa yang namanya bapak-bapak bangsa gitu ya, paham-paham itu, ismu-ismu, berbagai ismu gitu, pasti mempengaruhi gitu. Nggak mungkin gitu ada semua ismu yang ada di negara kita gitu. Itu nggak mungkin gitu, nggak ada gitu, nggak mempengaruhi suatu sistem gitu, suatu sistem. Nah kayak kurikulum yang berganti-ganti itu kan akarnya tetap Ki Hajar Dewantara kan, tentang memerdekakan manusia gitu ya, tentang sederhana kan sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu, selamat raganya bahagia jiwanya gitu. Belajar itu kan sederhana itu loh gitu, sederhana itu. Nah kurikulum berkembang kemudian menyerap berbagai isme, ya nggak mungkin dong lepas dari itu. Jadi sebenarnya tanpa disusupkan pun gitu, konsepsi-konsepsi kemerdekaan gitu, memerdekakan manusia itu bakal, walaupun nggak disusupkan ya pelakunya gitu, pelajar lah yang saya yakin gitu, karena dia sebagai sering dianggap sebagai objek gitu, dia punya kegelisahan atau punya kemarahan gitu, dia akan cari sendiri. Bagi saya sih kayak gitu. Jadi tanpa Abah masukin apa kesukaan Abah gitunya. Iya, karena dengan isme-isme tertentu gitu. Dalam hubungan pertemanan itu yang menyenangkan bagi saya adalah kita nggak perlu merancang sesuatu gitu. Banyak hal yang jadi warna kita jadi natural aja gitu, saling berhubungan, organik, saling terkoneksi ya, organik. Kembali lagi nih ngobrolin musik nih ya. Ngobrolin lagi nih, tapi masih tentang Abah nih. Tentang Abah Ersa nih. Jadi pastikan ngikutin musik nih, apalagi kan akhirnya VOB juga ya, meskipun tidak bilang lah ya hip metal funky lah ya, itu lebih ke situ. Berarti kalau Abah personal lebih ke arah mana? Kan ini di laptopnya dulu kan, literasi musiknya kan ada RATM, ada SOAT segala macam rupa tuh. Apa tuh Bah, lebih kemana Bah kalau genre yang diikutin sama Abah? Saya tuh penikmat band-band yang secara bunyi itu nggak memaksa kita buat kayak meributkan makna gitu. Kita bisa tahu dari bunyi itu bisa langsung menghantar kita ke manapun gitu. Saya penggila System of Down sih waktu itu gitu, karena saya jatuh cinta dengan bunyi-bunyiannya, bunyi-bunyinya menurut saya gitu. Ada
nuansa Timur Tengah. Atau ada. Nah, bahkan saya gak kepikiran Nggak gitu. kepikiran ini padahal nuansa ya? Timur Tengah gitu. Cuman bunyinya tuh, wah saya kayak mabuk lah kalau denger gitu. Terus ya RATM juga gitu. Terus band-band yang lain walaupun sekilas juga mempengaruhi. Kayak saya sempet sih ngalamin kayak grupis gitu lah mungkin ya istilahnya. Yang saking ngefansnya gitu. Iya. Pernah Radiohead saya pernah. Wah. Pernah ngebayangin seandainya saya adalah Tom York Jangan, Tom York. yang bisa menolak datang ke Indonesia gitu. Iya. Karena tahu di Indonesia Asik, orang asik, tak asik. peduli lingkungan gitu. Keren. Ya itu musiknya mempengaruhi misal lebih ke Nah, berarti nih Mbak ya, dari range waktu apalagi tahun-tahun 2016-17 sampai ke 2019, itu Abah selalu nemenin kalau manggung-manggung luar kota, sampai udah pernah pas itu ada tur-tur gitu? Enggak, belum ada tur waktu itu. Cuman dewasanya mereka gitu, dewasanya mereka. Karena ya saya yang nemenin gitu. Jadi mereka itu kayak menolak ini sebelum di agensi ya berarti ke sekitar 2016 lah. 2016 atau 2017 saya lupa. Jadi mereka selalu menolak bukan weekend. Jadi mereka milih yang weekday. Oh, malah weekday. Yang hari Kamis atau Selasa mereka lihat dulu nih saya bolosnya udah berapa kali gitu. Ngeliatnya dari sana ya. Karena ternyata waktu saya pernah di SP itu yang paling menyesal tuh mereka, yang saya kan biasa aja gitu. Saya aja pernah. Mereka tuh ngerasa kayak bersalah banget gitu. Berarti Bah ya, kalau zaman Abah nih manggung-manggung paling jauh ke udah Waktu itu luar pernah ke Jawa. Bali. Oh, Bali. Itu kan event sastra ya sebenarnya. Ubud Writers Readers Festival gitu. Mimpi saya dari dulu pingin jadi penulis dan diundang di Ubud Writers Readers Festival misal atau yang di Benteng Makassar tuh. Tapi kan saya semakin sini semakin sadar saya bukan penulis kayaknya. Mungkin tercapai itu. Terwakilkan Nah, seperti begitu Om. mereka dapat dan mereka juga kan ngisi diskusi panelnya di sana. Akhirnya ya, terwujud ya. Dan mereka kan waktu itu datang ke sana bawa 7 ragangan yang sebenarnya itu harusnya jadi buku gitu. Mereka bercerita tentang itu, tentang menyemai gelisah, mengenali diri, mengadilinya, terus membingkai keterbatasan, mengkonversi dendam dan kekecewaan, terus merekam jejak, menyelamatkan masa depan dan mencari jalan pulang. Gitu. Waktu itu si Marsa yang diskusinya itu bawa itu. Tetap Marse yang Ya. paling depan untuk masalah diskusi bahasa yang tidak biasa Paling frontal. paling terdepannya ya Marse ya Tapi dibanding bahan bakunya itu ada di Siti dan Widi. Jadi kayak sama aja kayak saya ngobrol nih, bahan bakunya kan si VOB. Jadi kegelisahannya tuh sebenarnya Widi City yang punya, yang nge-packaging, Karena yang mengemas. Orang-orang kayak Marsa itu ini kayak si pikirannya tuh terlalu absurd gitu kemana-mana kan. Sementara ketika diskusi ya harus spesifik. Oke, jadi Nah, ini yang ketika harus ngobrol dibahas sama ya. Widi sama Siti, apalagi mereka kan pertemanannya intim ya bertiga gitu. Pertemanan yang brutal lah gitu. Mereka bertiga kemana-mana Saling saja melengkapi bertiga ya. Itu kayak dia nemu, oh iya gitu. Sebenarnya yang sebenarnya kadang pikirannya Marsa itu sebenarnya lebih efektif dibahasakan dalam obrolan Widi dan Siti ketika mereka bertiga ngobrol gitu. Jadi kegelisahannya itu Siti dan Widi. dibahasakan Iya, dibahasakan karena yang memang bisa membahasakan mengejawantahkan. Ya wais mengejawantahkan. Itu Lahiran tahun berapa? Lahiran tahun berapa sih? Jadi ejaan lama. Jangan lama yang dienak-enakin. Kalau pengalaman manggung-manggung bareng VOB nih Bah yang berkesan gitu. Entah buruk kah atau yang paling mantap ya selain di Ubud tadi sih. Ubud tadi kan pasti adalah sebuah impian Abah yang akhirnya terrealisasi kan. Waktu mereka turun dari panggung, waktu kolaborasi sama Superman is Dead tuh Di mana tuh? di PRJ. Oh, PRJ. Mereka kan kolaborasi satu lagu tuh. Nah, SID itu mereka duluan pulang ke hotel gitu ya. Itu kan penutup ya. Duluan pulang, si anak-anak tertahan di panggung karena ada syuting dengan salah satu TV, televisi, saya lupa lagi. Televisi swasta aja pokoknya. Nah, setelah itu si kreatif dan krunya acara TV itu pulang. Kita tertinggal, saya, si VOB, terus ada temen 2 orang gitu. Saya kan nggak ngebayangin VOB dikenal orang waktu itu. Iya. Tiba-tiba dikerubutin banyak orang dong.
si Mars ada yang bawa lari kemana, Siti kemana. Waduh. Oh itu seumur saya jadi laki-laki gitu ya. Itu kayaknya tiba-tiba saya terasuki jaring yang siap baku hantam dengan siapa. Bodyguard gitu hasilnya. Iya itu panik banget tuh. Pastilah. Gila. Pastilah. Batur ya di bawah. Kurang lu tanggung jawab deh. Wah itu overthinking banget. Di PRJ 2019 kali ya, Pak ya. 17. Enggak, yang pertama. Oh, yang pertama. Habis itu kan hampir tiap tahun tuh setelah Terus masuk ya. agensi itu. Setelah itu kan main sendiri. Iya 2017. Jadi udah ya se-famous itu gitu ya, seterkenal gitu. Sugante ente gitu nyampernya banyak. Iya, saya lupa Nggak kalau nyangka sebelumnya gitu. kan emang di woro-woro sama jaringnya. Sama SID-nya kan di iklan terus tuh di fans page-nya gitu. Di halamannya mereka bakal collab dengan Voice of Ceprot yang apa ya narasinya waktu itu anak muda bawa atribut agama main musik metal sih narasinya jaring banget kan gitu. Kalau pendapat Abah nih di mata Abah, Marsha anaknya kayak gimana, Siti anaknya kayak gimana, Widi anaknya kayak gimana, ya secara singkat aja Abah. Yang pasti introvert semua ya anak-anak. Yang pasti introvert semua. Kalau Marsha itu kalau dalam mata saya dia itu tipe anak yang gelisah, super gelisah gitu. Dia selalu menumpuk pertanyaan dalam benaknya gitu. Terus kayak cara berpikirnya melampaui zamannya menurut saya si Marsha itu. Makanya di momen-momen tertentu dia lebih sering membunuh sendiri cara berpikirnya gitu. Kalau Siti itu dia ini ya kayak tipe anak yang paling cair gitu. Kayak dia itu adalah anak yang bisa adaptif dengan berbagai situasi gitu. Siti itu bisa adaptif dengan berbagai situasi. Dan teman-teman Bala Ceprot juga paling inilah ya. Kalau Widi itu tipe pengamat. Iya, Widi itu tipe pengamat. Makanya dia kan lebih diam gitu. Dia lebih kayak melihat sesuatu itu harus lihat dulu keadaannya gitu. Kayak Widi itu sebenarnya cocok dia tuh jadi apa kayak kalau dia nggak insecure ya. Jadi konseptor tuh dia cocok sebenarnya. Karena kalau mau ngelakuin sesuatu dia harus runut, harus terkonsep gitu. Nah, menurut saya kenapa VOB kemudian bisa melaju dengan bisa bertahan sampai titik ini? Iya karena 3 orang yang sama-sama berpribadi gitu ya. Kemudian punya tali pertemanan yang kuat gitu dan jujur gitu. Saya belum bertemu dengan tali pertemanan yang sejujur itu gitu. Melihat mereka Jadi saya sering iri gitu. Jadi Mbak ya, bukan sekedar band-bandan aja ya, ya memang bersahabat. Menurut saya itu band itu cuman kayak apa ya, kayak kebetulan jadi yang nampak gitu ya. Iya. Orang hobi gitu. Iya. Musiknya itu udah bukan jadi band lagi gitu menurut saya itu. Jadi musiknya itu udah jadi tali pertemanan mereka. Jadi kalau misal saya nih sebagai orang yang melihat gitu dari kacamata luar, saya sih lebih menikmati tali pertemanan, musik yang jadi tali pertemanannya dibanding apalah genre atau apalah gitu. Jadi legalisasi dengan Ya terakhir bah. mau maghrib. Impian dan harapan Abah ya buat VOB ke depannya gimana? Atau ada pesan buat VOB? Waduh. Bisa barangkali gimana gitu bah? Daripada lewat email, pesannya di sini aja udah. Biar ada unek-unek atau gimana bah? Saya paling ini ya kayak saya tuh punya mimpi tetap menjadi teman mereka di saat mereka benar-benar memutuskan segala hal gitu dengan dirinya sendiri. Dan saat itu saya tetap jadi temannya gitu. Tetap jadi seseorang yang jadi temannya mereka gitu. Oh menurut saya itu keren banget tuh kayaknya. Kalau saya kayak gitu. Kayak misalnya mereka dapat pencapaian sesuatu kemudian mereka dengan gagah bercerita ke saya. Bah aing. Anu diharapkan seorang teman mah itu. Iya. Eta unggul gitu. Pride. Iya. Saya bosan lihat di sekolah atau di lingkungan atau di mana lihat manipulatif gitu, sikap-sikap manipulatif itu udah bosan. Saya pingin lihat orang-orang yang ya dia ini bangga dengan pribadinya gitu. Apa adanya. Iya dengan pribadinya. Karena menurut saya yang harus segera kayak dikasih lihat ke orang itu
jadi orang yang bisa jujur gitu dengan dirinya sendiri itu, kenapa itu nggak dianggap keren gitu? Kita kan setiap hari dijejali konten-konten manipulatif gitu sampai juga ya. Segala macam dimanipulasi. Settingan. Segala macam settingan kan ya. Gimik-gimik. Digimikkeun gitu aja. Kayak kenapa saya kemudian mau ngobrol seperti ini kan karena nggak ada settingan, nggak ada skrip, nggak ada apa gitu, tiba-tiba kita ketemu emang karena kita teman lama kan ya. Lama banget. Saya dulu ngekos di Ujung Berung. Rupana teh barudak di itu kene. Saya ngekos di Ujung Berung, pantesan familiar. Bandung Apa Timur gitu Pride. ya? Bandung Timur Pride lah ya. Tapi emang kita nggak disponsori rokok apapun ya. Iya. Enggak loh ini. Ada. Tapi kalau mau boleh. Itu teman-teman yang di depan Azril Hermansyah. Woi, Azril Hermansyah. Mau nanya-nanya nggak Azril Hermansyah? Udah banyak tadi menarik lah. Cukup dengan menyimak sudah terkesima. Atau mau nyanyiin lagu Pipih? Menghitung Itu apa sih? Apa? Aku dan kamu. Enak banget yang mana sih? Oh iya benar itu. Apa? Seperti bintang. Atau yang cintaku. Jadi KD lah. Jadi kan. Asal jangan KDRT. Ayo dong nyanyiin Pipi sama Mimi Mimi Peri. Mimi Peri. Apa lagi nih? Bu Revi. Iya sebagai guru sastra. Kegelisahan anak yang beranjak remaja. Mumpung aja Bapak Guru. Jadi teman-teman ngobrol nggak tahu nih udah berapa lama kita. Nggak ngitung Mars. Sabar aja gitu. Itulah obrolan pertemanan tuh nggak diikat tuh waktu. Iya betul. Cakep. Atau nggak ada biasanya di depan durasi. Kita mengagokan sebenarnya tehnya banyak rudet itu teh. Bahkan ini sebenarnya ketika nanti kita kembali ke Bandung itu bakal banyak lagi pertanyaan sebetulnya. Iya. Ketika di sini, duh, naon? Iya pasti. Naon? Erik sih Jul. Nah, curi kumaha sih? Naon? Daun bawang. Tapi katanya bukti sederhana obrolan sesama teman tuh itu kita lupa tadi apa yang diobrolin nih. Iya, ngalir gitu ya Ingat banyak. gak sih kita ngobrolin apa tadi? Ya, Kan nggak ingat. teuing naon, Bah. Naon ya. Tapi setelah nanti teh berpisah teh pasti aduh ieu nya nah tadi obrolkeun ditanya-tanya. Iya pasti ada. Aya we nya banyak. Iya. Nya ge mah chat we lah, Bah. Chat. Ka dieu deui we lah gampang ya. Dan itu obrolan seru dari Abah Ersa dengan Set People yang ya semoga Eksklusif. banyak ya eksklusif pisan dan semoga banyak yang ini ya ngena di hati kalian semua. Amin. Dan intinya apa ya kita sekedar ngobrol dan banyak ini daging semua sih obrolan daging semua ini obrolannya Daging, ya. penuh dengan isi ngobrol sama Abah Ersa apalagi dengan apa ya kosakata pilihan padanan kata atau padanan kata yang luar biasa ya biasanya Biasa kita di luar. biasa di luar biasanya kita nggak nemuin kata-kata itu tapi dengan Abah Ersa banyak sekali kosakata yang beda-beda lah ya halus pisan lah ya nuhun pisan ya teman-teman Bala Ceprot yang udah membanjiri komen-komen Abah Ersa akhirnya kita mewujudkan impian teman-teman Bala Ceprot soal itu. asli apa Emang sasaha. 1000 leuwih eta dek ngakomen geus 1000 leuwih bah asli mungkin teman-teman pasti kalau berharapnya ini live ya jadi langsung bisa ada pertanyaan dari Bala Ceprot gitu. Cuma ini tapping. Jadi nya komenan ke nyusul. Di-upload karek aya komenan gitu aja. Dan ini karena udah menjelang maghrib ya, pencahayaannya udah kurang gitu ya. Udah senja banget. Udah senja banget. Kayak bassnya Widi. Petang. Abus. Aso bae kok. Petang. Bisa gitu ya. Ayo bisa gitu ya. Halus bener. Ya karena ini udah menjelang maghrib, udah petang.
Jadi kita akhiri saja sesi ngobrol-ngobrol ringan tapi bermakna ini. Jadi terima kasih sekali buat Abah Ersa yang sudah Sama-sama. sangat meluangkan waktunya dan Set people. kita udah merusuhi kediaman Abah Ersa. Stiker. Stiker nggak eueuh aya naon ge digital ge lah, dikirim stiker digitalna ke ieu WA. JPEG-nya ke di print sorangan, dilegalisir. Aduh. Gisman. Jadi thanks banget hatur nuhun pisan buat Set People Nerds, buat Bala Chat Prod, buat teman-teman yang pertama kali udah menyaksikan acara dari Set People. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya biar barudak apal ketika kita upload. Oh iya, dan semoga obrolan-obrolan ini atau apapun yang ada di dalam acara ini bisa nempel di hati kalian. Semoga bermanfaat. Wah, bermanfaat buat sekitarmu. Iya. Oke, hatur nuhun pisan. Terima kasih banget buat Abah Terima Ersa. kasih. Ya, terima kasih buat Set People sama Balad Aing, Balad Ceprot. Oke, sekian. Salam setubo. God bless. Salam Assalamualaikum. Masih di rumah Abah Erza. Novan lagi unboxing bassnya Widi nih. Tuh yang dipakai Widi dulu. Bass yang dipakai di bass keberapa, Pak? Kedua ya, Pak ya? Ibanez SGR.